sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Maria Marta Latahia, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Umurue, Kecamatan Umurue, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah. Berdiri. Siapa Pak? Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian? Sehat. Nah, baik. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Selfie. Baik, kita Adalah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, hamba kami padamu buat kasih yang telah Tuhan dalam Tuhan. Pada saat ini kami ingin menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, di mana sebentar lagi kami ingin melakukan proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya apapun yang diberikan kabar dari guru kami dapat dimengerti. Amin. Nah, baik, sebelum Ibu paparkan yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Silakan namanya. Agustin Jelita Gule, hadir Bu. Berta, hadir Bu. Elva, Hadir Bu. Esther, hadir Bu. Fatima, Hadir Bu. Surya Mitra, hadir Bu. Syukur. Oke. Nah, baik. Yang tempo hari kita sudah masuk dari belakang. Nah, apa itu pengertian belakangnya? Ya. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, iya, silakan duduk. Nah, baik. Sedangkan sekarang kita masuk pada pembelajaran mengenai kebutuhan. Ya, mengenai kebutuhan. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi tanya jawab dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang ditemukan berdasarkan video kebutuhan SORMOF 2019 dan menganalisis untuk ditemukan hubungannya dengan materi pembelajaran kebutuhan yang telah disampaikan, serta dapat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas sesuai topik yang ditentukan guru dengan mengembangkan sikap teliti dan percaya diri. Jadi, yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai kebutuhan, ya, mengenai kebutuhan. Sebelum Ibu paparkan, Ibu akan putarkan videonya.
dulu, Bu. Iya ya, ini lupa. Ayo pergi dulu ya. Ya. Pak, Bu, Ya? Toninya ada? Oh, Ton, temenmu Ton udah datang. Pamit ya, Pak. Ya, hati ya. Pergi dulu, Pak, Bu. Ya. Tan, PR kemarin udah selesai belum? Sekolah jalan kaki, naik motor dong. Gede itu betis. Aku mau motor. Loh, buat apa, Kang? Aku capek sekolah jalan kaki. Ya kita kan mau punya uang. Pokoknya aku mau motor. Kamu kenapa, Ton? Aku mau motor. Ya udah, nanti ayah usahakan ya. Di sini? Iya. Bapak, kita udah 3 kali ke sini. Bapak nggak pernah ada di rumah. Bapak itu udah nunggak 3 bulan bayar utang Bapak. Jadi kapan Bapak mau bayar? Iya Pak, belum ada uangnya sekarang. Saya usahakan. ya sudah, kami beri waktu Bapak 1 minggu. Kalau tidak, motor Bapak saya sita. Pak, Kenapa? Tony kecelakaan Pak. Di mana? Di rumah sakit sekarang. Kamu serius? Iya Pak. Ya udah bapak kesana ya. Ya. Baik, sudah lihat video yang sudah dibuka kan? Sudah. Apa yang sudah kalian lihat? Mengenai ya? Mengenai? Tuhan. Mengenai ya. Setiap kita, baik passion, caster, dan semua yang ada di sini, kebutuhan kita. Setiap orang hanya beda-beda. Mungkin kalau ibu suruh menyusun kebutuhan kalian setiap orang pasti ada yang beda. Nah, kebutuhan itu apa? Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Kebutuhan terbagi atas. Pertama, kebutuhan menurut intensitas terbagi ke kebutuhan primer, ya, menyangkut seperti baju atau kebutuhan yang harus ada, yang harus kita miliki, ya, makanan, rumah, yaitu adalah kebutuhan primer. Nah, sedangkan kebutuhan sekunder yaitu seperti sepeda, HP, ya, juga laptop. Nah, sedangkan kalau kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder tercukupi. Maka ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah barang-barang mewah seperti mobil, kapal persiap, ya, emas, dan lain sebagainya. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, perkembangan zaman. Keempat, kondisi alam. Kelima, adat istiadat. Keenam, lingkungan. Dan ketujuh,
7 agama kita. Nah, sampai di sini kalau ada yang kurang jelas, apa ada yang ditanyakan? Oh iya. Mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Nah, siapa yang bisa menanggapi ini? Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pendapat terhadap pertanyaan teman saya Perubahan. Pertanyaannya, mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Pendapat saya, karena kebutuhan erat dengan kepuasan yang dasarnya juga tidak terbatas. Kebutuhan manusia berkaitan erat dengan pemenuhan barang dan jasa untuk kepuasan diri sendiri. Ya, itu dia. Karena manusia tidak pernah puas. Ya. Karena manusia tidak pernah puas apa yang sudah dimilikinya, maka mau lagi. Sudah seperti yang dibicarakan tadi, ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Ya. Jadi setelah terpenuhi kebutuhan primer, maka dia menginginkan kebutuhan sekunder. Setelah terpenuhinya kebutuhan sekunder, maka dia menginginkan kebutuhan tersier. Nah, demikian sebenarnya semua manusia itu. Ya? Paham? Oke. Ada lagi? Tidak? Nah, baik. Supaya lebih jelas lagi, anak-anak kami kerja. Ya, Iwan membagi kelompok. Jadi kerjakan kerja kelompok ini. KPD-nya saya ibu akan bagi. Jadi silakan kerjakan. Biar kalian lebih memahami. Biar kalian juga membaca langsung, menggunakan literasi, baca tulis. Ada buku catatan, ada buku bacaan kan? Yang sudah kalian ambil di perpus? Ada. Nah, lihat di situ nanti. Silakan isi LKPD ini. Ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sejak kelompok kan sudah dibagi ke KPD-nya, jadi silakan tanya apa yang kurang dipahami, bagaimana cara mengisinya. Bagaimana? Kelompok 1 mengerti kalian? Nah, begini kan, sudah lihat gambarnya kan? Jadi informasi yang diperoleh dari kalian tadi penyebab terjadinya masalah itu kenapa dan cara mengatasinya. Oke. Nah, kelompok nanti kan, ya kan? Kelompok 3 ada yang ditanyakan mengenai ini kalian? Ada? Tidak. Paham cara mengerjakannya? Sama kalian? Paham cara mengerjakannya?
siap? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 4. Hanya kelompok yang sudah? Kelompok 1 dan 4. Kelompok lagi, berapa lagi ya? Kelompok lagi, 2 kelompok lagi. Ayo. Nah, sambil kelompok yang lainnya menyiapkan tugasnya, kelompok apa dulu yang sudah siap? 1 siap? Siap. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Siap. Berarti kelompok 1 yang kan dua. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama-nama kelompok Christian Oliver Israel Gula, 2 Burhan Gula, 3 Sufyan Gula, 4 Randy Kamburuan Gula, 5 Alfan Hamad Gula, dan 6 Dennis Warung. Nomor 1, masalah tentang kebutuhan manusia. 2, informasi yang diperoleh berdasarkan gambar. Anak-anak yang kurang gizi atau kebutuhan. Penyebab terjadinya masalah karena kurangnya kebutuhan di daerah mereka. Cara mengatasi, memberikan kebutuhan yang cukup untuk diperoleh. 2, masalah tentang kebutuhan manusia. Informasi yang diperoleh berdasarkan gambar. Seseorang yang meminta-minta atau mengemis atau katanya pengaruh. Penyebab terjadinya masalah karena malas bekerja atau mencari kebutuhan. Cara mengatasi, bekerja mencari pekerjaan yang memenuhi kebutuhan. 2, seseorang yang sedang sakit karena penyebab terjadinya masalah karena tidak teratur pola kebutuhan. Cara mengatasi, meminum obat dan mengatur pola makan. 4, seseorang yang tinggal di rumah kumuh. Penyebab terjadinya masalah karena kurangnya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan primer. Cara mengatasi, mencari pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan primer sesuai dapat merenovasi rumah yang sudah. 6, informasi yang perlu berdasarkan gambar. Beberapa orang yang sedang duduk di atas kursi meja. Penyebab terjadinya masalah karena tidak dapat berpikir untuk memenuhi kebutuhan primer dan kurangnya kebutuhan lingkungan. Cara mengatasi, mencari pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan primer dan kebutuhan lingkungan. 7, sebab keluarga yang sedang bertengkar. Penyebab terjadinya masalah karena memikirkan kebutuhan yang akan datang dan kebutuhan yang tidak terduga. Cara mengatasi, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan rohani agar dapat terasa lega, gembira, dan tidak stres atau tertarik nyambung. Demikian hasil kelompok kami. Terima kasih Yahudi. Kelompok 1 ada dari kelompok saya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pertanyaan kami adalah jelaskan cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami minta dengan soal jelaskan cara membedakan kebutuhan dan keinginan. 1. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan hidup layak. Sedangkan keinginan merupakan fungsi tambahan yang dimiliki, namun jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Iya. Begitu ya Berta ya. Kalau kebutuhan dengan keinginan beda. Ini bukan hanya untuk Berta ya, dengarkan. Sesuai dengan pertanyaan Berta tadi, apakah kebutuhan dan keinginan itu beda? Ya jelas beda. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Sedangkan kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Ya, tidak harus dipenuhi. Tidak terganggu pekerjaan kita kalau keinginan kita itu tidak terpenuhi. Contohnya, kalau kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, ya kan? Nah, itu kebutuhan kita. Sedangkan kalau keinginan, kita ingin lagi punya handphone, punya laptop, ya. Jadi bisa tidak ada itu. Tetapi kalau makanan harus ada, itu udah kebutuhan kita, harus ada. Ya, sudah jelas? Oke. Sekarang udah siap kelompok 2? Siapa lagi catat kelompok 4? Oke, silakan kelompok 4. Terima kasih kesempatan untuk kami untuk menjelaskan
penyebaran kerja peserta didik. Nama-nama kelompok Ikraman Marta Gula, Dina Jaya Gula, Suku Bosman Gula, Marcel Pedeni Gula, Metodis Gula, Kaleme Pedeni Baru. Nomor 1, alat pemenuhan kebutuhan berupa meja. Identifikasi berdasarkan penggunaan alat pemenuhan kebutuhan menurut AJ Mayas. Kegunaan untuk from utility. Kegunaan yang muncul setelah suatu barang berubah bentuknya, contohnya papan, batu, cat, pelita yang diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya. Alat pemenuhan kebutuhan truk pengangkut. Identifikasi berdasarkan kegunaan alat pemenuhan kebutuhan menurut AJ Mayas. Kegunaan tempat, place utility. Kegunaan berguna untuk mengangkat pasir, batang, pokok, kerikil, batu besar, dan untuk mengangkut bahan bangunan lainnya. Ketiga, alat pemenuhan kebutuhan berupa uang. Identifikasi berdasarkan kegunaan alat pemenuhan kebutuhan menurut AJ Mayers. Kegunaan waktu, time utility. Kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya, contohnya tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. Nomor 4, alat pemenuhan kebutuhan berupa laptop. Identifikasi berdasarkan penggunaan alat pemenuhan kebutuhan menurut AJ Mayers. Kegunaan milik, ownership utility. Kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki, contohnya komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Ya. Kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 3. Ada pertanyaan dulu untuk kelompok 2? Ada. Oke. Mengapa kebutuhan waktu dapat berdampak pada kebutuhan primer? Jawabannya adalah karena kita dapat mengumpulkan uang sejauh-jauh mungkin. Jadi saat kita gunakan pada waktu tersebut, dapat kita gunakan uang tersebut untuk membeli apa yang kita ingin. Sekian. Ada lagi dari kelompok yang lain? Bagaimana kelompok 1? Diterima? Oke, diterima. Nah, sekarang kelompok 3 yang tadi. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Pertama-tama saya mengucapkan nama kelompok, yaitu Lestajania Gula, Zervina Putri Gula, Seniati Gula, Julian Purwansari Gula, dan Surya Mitrawati Gula. Alat pemenuhan kebutuhan yaitu uang. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan, benda ekonomi. Resiko bila tidak terpenuhi. Semua kebutuhan yang kita inginkan tidak terpenuhi ketika tidak mempunyai uang. Nomor 2, alat pemenuhan kebutuhan. Cahaya matahari. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan, benda bebas. Resiko bila tidak terpenuhi. Contohnya, jika ketika kita mencuci baju, kita harus menjemur kain di sinar matahari. Nomor 3, bahan pokok. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan, benda konsumsi. Resiko bila tidak terpenuhi. Jika kita ingin memasak, pastinya kita akan membutuhkan minyak goreng dan lain sebagainya. Nomor 4, alat pemenuhan kebutuhan. Pabrik buku.
Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan, benda produksi. Resiko bila tidak terpenuhi. Contohnya, jika di dunia ini tidak ada pabrik buku, dari manakah kita bisa mendapatkan buku? Contohnya, ketika siswa-siswi yang ada di sini pasti memerlukan buku. Karena nomor 5, alat pemuas kebutuhan, yaitu getah karet. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan. Bahan mentah, risiko bila tidak terpenuhi. Contohnya, tanpa adanya pabrik getah, kita tidak bisa menggunakan seperti sepatu, ember, ban motor, dan lain sebagainya. Nomor 6, alat pemenuhan kebutuhan. Identifikasi berdasarkan macam-macam benda pemuas kebutuhan. Bahan siap pakai. Resiko bila tidak terpenuhi. Tanpa adanya benda siap pakai, kita tidak bisa menggunakan motor, mobil, sepeda motor, sepeda, dan banyak yang lainnya. Terima kasih atas perhatian saya ucapkan. Tepuk tangan untuk kelompok. Pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana? Ada? Tidak? Nah, sekarang kelompok 2 yang tampil. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nomor 1, pendidikan. Kemukakan alasan mengapa hal ini termasuk mempengaruhi kebutuhan. Alasan mengapa pendidikan termasuk mempengaruhi kebutuhan karena membutuhkan baju seragam, tas, sepatu, buku pulpen, dan lain sebagainya. 2, pendapatan. Manusia dan pendapatan setiap hari. Pendapatan merupakan salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika pendapatan kita menurun, maka kebutuhan kita tidak tercukupi sepenuhnya. Tapi ketika kita memiliki pendapatan yang cukup, maka kebutuhan kita tercukupi. Nomor 3, perkembangan zaman. Kebutuhan manusia meningkat seiring dengan meningkatkan perkembangan zaman. Pada zaman purba, manusia tidak mengenal kebutuhan akan komunikasi jarak jauh atau transportasi yang cepat. Karena hal yang terpenting bagi mereka adalah bertahan hidup. Maka kebutuhan pada saat itu hanya berfokus pada masalah pemenuhan makanan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Nomor 4, kondisi alam. Alasan kondisi alam termaksud mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tropis misalnya berbeda dengan kebutuhan orang yang tinggal di daerah yang memiliki berbagai macam musim. Perbedaan kondisi alam yang terdapat di berbagai daerah atau wilayah menyebabkan kebutuhan masyarakat berbeda. Nomor 5, adat istiadat. Masyarakat di berbagai daerah memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Ini menimbulkan pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula. Demikian hasil prestasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan di kelompok 2? Ada. Nah, ada. Silakannya kelompok 2 ya. Mengapa adat istiadat termasuk kebutuhan? Iya. Kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa adat istiadat termasuk kebutuhan? Jawaban, masyarakat di berbagai daerah memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Ini menimbulkan pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula, sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh kebutuhan akan upacara tertentu seperti upacara perkawinan, kesenian, tradisional, dan lain-lain. Bagaimana Kesha? Diterima? Oke. Kata Kesha terterima. Nah, ada lagi? Ada. Dari kelompok 3 pertanyaan untuk kelompok 2. Ya. Pertanyaannya, apa
dengan kebutuhan. Ya, apa pengaruhnya kondisi alam dengan kebutuhan? Ada dari kelompok 1 bisa membantu kelompok 2. Nah, oke, baik. Kelompok 1 membantu kelompok 2, nanti kelompok 2 juga menjawab ya. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, saya menjawab mengapa kondisi alam dapat berpengaruh pada karena alam menyediakan berbagai kebutuhan yang alami tanpa diproduksi oleh manusia. Terima kasih. Ada yang dapat kalian? Nah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa pengaruh kondisi alam dengan kebutuhan? Jawabannya adalah, perbedaan kondisi alam yang terdapat di berbagai daerah atau wilayah menyebabkan kebutuhan masyarakat juga berbeda. Kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tropis, misalnya, berbeda dengan kebutuhan orang yang tinggal di daerah yang memiliki berbagai macam musim. Orang yang tinggal di daerah tropis lebih senang menggunakan pakaian sipis dan terbuat dari bahan katun yang menyerap keringat. Sementara itu, orang yang tinggal di daerah seperti di Eropa dan Jepang membutuhkan pakaian tebal dan berbulu untuk menghadapi musim dingin. Bagaimana kelompok 3? Terima? Terima. Nah, diterima kelompok 3. Nah, baik. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang menjadi kesimpulannya adalah kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan hidup yang layak. Kebutuhan terbagi atas: 1. Kebutuhan menurut necesitas, 2. Kebutuhan menurut waktu, 3. Kebutuhan menurut sifat, 4. Kebutuhan menurut subjek. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan diantaranya pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Nah, baik, tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, nah baik. Sampai di sini perjumpaan kita. Minggu depan kita akan masuk dengan materi masalah ekonomi. Ya, jadi tugas juga sudah diberikan pilihan ganda. Jadi yang sudah diberikan tadi, jadi kalian kerjakan di rumah. Demikian perjumpaan kita sebelum kita berpisah-pisah. Dari pimpin Kesha untuk berdoa. Mari kita Allah Bapa yang kasih kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang telah memberikan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas kami dan Engkau telah menolong kami dari pagi sampai siang ini ya Tuhan. Kami juga dikasih karena Engkau telah menolong kami untuk melaksanakan kegiatan sekolah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bisa dari tempat ini. Kami mohon penuntun agar kami dapat menghubungi kami. Dan hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Berdiri. Selamat pagi, Bu.